Aduh, enak banget itu mau makan. Lapar, dokter. Tapi kalorinya berapa ya, dokter ya? Ya. Ayo kita makan. Gitu. Ternyata emang ada resiko ya kalau kita mau makan enak harus dikurangin dikit kali ya. Ya. Mungkin porsinya dikurangin dikit atau gimana, tapi gimana sih nih dokter Ekles supaya kita bisa makannya pas gitu, terus bisa tahu kalori-kalorinya tuh gimana nih dokter Ekles? Nah, apalagi makan Indonesia kan sangat menggugah selera makan gitu kan. Nah, saat ini kita sudah ada Dokter Feni Nugraha, spesialis gizi klinik. Apa kabar Halo, dokter? dokter. Baik, sehat dokter Ekles. Ya, sudah sarapan dokter? Sudah dong. Oke. Kan kita harus Udah makan sarapan. siang. Berarti kita lagi. waktunya makan siang ya? Iya. Apalagi Ini sudah makan siangnya di ada sini, makanan-makanannya. Oke, Intan, mulai dari mana nih? Kita mulai dari ada nasi uduk. Nah, ini kan biasanya kalau orang Indonesia dokter Feni, ini biasanya selalu, nggak selalu sih, cuman banyak tuh yang mau sarapan sama nasi uduk. Kita bedah dulu aja kali ya kalorinya. Ini ada telur, gorengan, terus harusnya ada sambal ya. Biasanya ini ada orek-orekan segala macam. Berapa nih kira-kira kalorinya dokter? Nah, nasi uduk mungkin kalau satu piring gini ya, lengkap. Jadi nasi uduk, kemudian dengan bihun, dengan kentang balado, ada gorengan. Mungkin sekitar 500 kalori, Intan. 500 kalori. Iya. Coba kita bedah hidup satu-satu. Apanya dulu? Boleh. Nasinya dulu. Mungkin kalau nasi itu kurang lebih segini mungkin sekitar 175 kalori ya. 175 Jadi kurang kalori. lebih per 100 gram nasi itu 175. Ya. 175 kalori. Itu sekali makan nasi cukup nggak? Sekali makan nasi itu kurang lebih ini adalah patokan 100 gram untuk per kali makan cukup, dok. Cukup ya? Cukup. Oke, aman ya dokter? Oke. Lalu kalau untuk telurnya, ini telurnya telur goreng ya. Telur Telur dadar. goreng. Telur dadar ya dengan minyaknya kelihatan ini di atas telurnya. Untuk satu telur tuh kurang lebih 75. 75 Belum ditambah kalori. minyaknya. Oke. Tambah minyak mungkin sekitar 50. Jadi Wow. mungkin sekitar 125 kalori. Ya. Wow, 125 dok ya? Ya. Jadi kalau dua telur 250 ya dok? Terus apa lagi dok? Oke. Ini untuk gorengan. Gorengan mungkin 2 gorengan seperti ini kalorinya bisa sekitar 200. Satu 200 bawang. kalori. Ini ada 2. Oh sorry, oke Berapa, oke. Dok? Ya, jadi masing-masing mungkin 100 ya. Jadi sekitar 200 kalori. Nah biasanya tuh pakai sambal dok. Ha-ha. Pakai sambal berapa kalori tuh? Sambal tergantung sambelnya. Kalau sambelnya kan biasa kita ngolah pakai minyak ya, Dok. Ya. Yaitu penambahannya mungkin kalorinya di minyaknya gitu. Sekitar Tapi 50 kalori. 50 ada. Sambal, Iya. masukin sambal ya? Ya, ini sih kalau di sini sambal nggak ada ya. Tapi sama- pura-puranya ada ya. Bihun Sama ya? ini sisanya bihun, kentang, mungkin kurang lebih segini 50 sekitar 100 kalori ada bihun dan kentang. Bihun dan kentang, Ya. sama tempenya. Ya, ini kurang lebih semua sekitar 100 kalori. Tumisan ya Oke. itu namanya Untuk ya? penyertanya. Ya, Tumisannya berapa dokter? Total mungkin sekitar 100 kalori ada. 100 kalori. Coba kita total semuanya. Sekarang kita totalkan semua Intan, ada berapa tuh? 175 tambah 125, itu berapa 650 300? kalori. Berapa? 650 150 kalori. kalori. Emang ya dok? Ya, benar. Nah, ini untuk ukuran sarapan, Dok. Apakah Aku nggak percaya. apakah dibenarkan, Dok, 650 kalori sekali sarapan? Ini sarapan. Jadi gini, 650. kebutuhan untuk sarapan, jadi dari 100% kita makan satu hari, itu memang sekitar 20%. Harusnya. Gitu. Iya. 20%. Jadi contoh nih kebutuhan kita, contoh untuk perempuan kayak Intan gitu, sekitar 1.700 kalori, 20%-nya itu kurang lebih 350. Jadi kalau makan seperti ini, sudah pasti akan menyebabkan obesitas, Intan. Obesitas. Obesitas. Iya. Oke, kita catat Karena ya, kelebihan bisa kalorinya, obesitas. karena seharusnya 350, 300 kalori. ini kurang lebih segini 650. Oke, Nah, jadi jadi kalau ya nasi uduk ini mungkin kalau mau untuk sarapan, mungkin nasinya boleh setengah saja. Setengah. Iya, terus mungkin gorengannya boya aja ya? satu atau jangan mungkin ya. Nah, mungkin lauknya lebih yang sehat, mungkin kita bisa pilih protein seperti ayam. Ayamnya mungkin jangan digoreng gitu, jangan dimakan kulitnya. Atau seperti telur, seperti ini mungkin akan lebih baik kalau telurnya mungkin direbus, jadi ya? jangan, atau mungkin didadar tapi jangan menggunakan minyak. Jadi jangan tidak menambah kalori dari Ya. si nasi uduknya Oke, gitu. mungkin kadang-kadang tuh kita bingung ya dok ya, misalnya kayak mau didadar telur nggak pakai minyak itu mungkin pakai teflon yang tahan panas gitu ya? panas benar. atau Oh, ada yang langsung sekarang ya. beredar apa air purified Air fryer. air fryer waduh Air fryer, oh iya, jadi saking suka langsung kayak masaknya gitu saking ya. suka masaknya saking Terus enggak sama ini hati-hati nih, ini jadi karbonya jadi triple. Jadi ada nasi, kemudian ada bihun dan ada kentang gitu. Oke. Ini tiga-tiganya sumber karbohidrat, ini yang bikin kalorinya bertambah Dipilih juga. ya. Iya. baik dok next kita bandingkan dengan sarapan favorit Indonesia favorit saya juga nih Intan. Iya, favorit kita semua. nasi lagi bubur Bubur ayam. ayam. Nah, saking laparnya Intan ya Iya, itu berapa dokter? kalau bubur seperti ini mungkin lengkap, ini kan ada cakwenya, ada kacangnya, ada bawangnya.
beserta dengan telur 1, ini kalorinya mungkin sekitar 400 kalori. 400. Total Nah, 400 coba kalori. kita bedah dulu ya. Untuk buburnya aja berapa dokter kira-kira? Ini buburnya cukup banyak ya, Ya. satu porsi. Ini rasanya lebih dari satu porsi ya dok, Ya. segini ya. Oke. Jadi segini mungkin Kurang buburnya, lebih? ya buburnya sendiri mungkin kalorinya bisa sekitar 250-an. 250. 250. Wow. Ini karena cukup banyak. Tapi mungkin kalau lebih satu dari- porsi yang dijual dok bisa berapa? Satu porsi mungkin kalau satu mangkok itu sekitar 175 hingga 200 kalori. Oke, Ya, ini mungkin 200-an agak lah ya. lebih. Ya. Oke. Kemudian untuk telurnya, satu telur gini kalorinya sekitar 75. Itu apa telur rebus ya? Ya, ini telur rebus 75 kalori. Jadi 325. Sama mungkin penyertanya ada cakwe, kacang, dan 75 ya dok? iya, dan ayam suwir. Tapi ayam suwirnya sedikit sekali ya dok, ini di Ayam buburnya. suwir. Ayam suwir Mungkin total kalorinya sekitar 75 hingga 100 kalori. ayam. Terus Dokter? sama apa tuh dok? Ah. Cakwe. Ayam, Cakwe. cakwe, kemudian kacang, sama taburan bawang goreng. Berapa dok? Ini kurang lebih sekitar 100 kalori. 100. Ya, jadi sekitar Wow, 400-an ini dok udah ya. nih ya? Kuah-kuahnya enggak ya dok? Enggak Kuah. pakai kuah ya dia ya? Ini nggak pakai kuah. Oke. Dokter, Berapa nih lebih, jadi totalnya? Lebih aman mana sih, bubur apa nasi? Lebih aman bubur atau nasi? Dua-dua? Pertanyaannya sulit dijawab ya. Dua-dua bisa tergantung selera dok ya? 150 Sebenarnya tambah kalau 75, bubur itu kan dari beras putih yang dikasih air dalam Iya, jumlah iya, banyak. iya. Kalau hitungan kalori memang karena lebih cair, Iya. pasti kalorinya lebih rendah si bubur. Nah, tapi kalau misalnya berubah jadi bentuk bubur itu indeks glikemiknya tinggi, Dok. Jadi maksudnya apa? Ketika kita konsumsi makanan yang mengandung indeks glikemik yang tinggi, setelah dikonsumsi gula darahnya itu cepat naik. Makanya nggak disarankan bagi penderita diabetes, gula darahnya setelah konsumsi bubur biasanya naik dan menyebabkan ngantuk pasti, Dok, kalau karbonya ketinggian. Nah, sama bikin cepet lapar. Nah, itu. Jadi nggak karena udah mengenyangkan. terlalu banyak diolah ya dok ya? Iya, karena bikin cepet lapar karena si bubur ini termasuk makanan yang lebih mudah untuk dicerna Iya. oleh saluran Iya, cerna setuju. kita. Dokter gitu. Jadi tuh nggak dok, mengenyangkan. 425 kalori dok, itu bisa nyebabin obesitas juga berarti ya sama ya? Benar. Jadi kalau Oke. kelebihan ya obesitas, terus gula darah juga mungkin nggak Iya, terkontrol bagian oke. diabetes. Masih ada satu makanan lagi sebenarnya dokter Yang Eklas. perlu kita bahas yang makanan yang luar biasa enak juga. Apa itu? Apa tuh? Rahasia. Lontong sayur. Tapi nanti aja dokter Eklas kita Oke. bahasnya. Sesaat lagi tetap di Hidup, Hidup Sehat. Sehat. Hidup sehat. Masih membahas soal Makanan. apa nih? Yang menyayat hati dan menyayat perut nih, Tan. Aduh. Lontong sayur. Yeay, lontong sayur. Nah dokter ini kan biasanya lontong sayur ini juga jadi menu untuk sarapan orang-orang plus 62. Orang-orang Indonesia. Ini kita bedah yuk dok, kalorinya berapa? Nah, ini kalorinya, ini rasanya lontongnya sayurnya kurang ya. Oke. Ini sayurnya sedikit sekali. Sedikit sekali, Ini mungkin segini, karena sayurnya dikit, lontongnya banyak banget. Mungkin segini bisa sekitar 400 kalori, Nan. Berapa dok? 400 kalori. 400 kalori? Ya. Oke. Nah, kenapa yang bikin tinggi? Karena di lontong sayur ini, yang pertama lontongnya udah pasti karbohidrat, kalorinya Oke. gede. Yang kedua santan. Oh, santannya? Iya, ini kalau kita lihat mungkin santannya agak kental ya. Jadi Ya. semakin kental si santan, pasti kalorinya tuh semakin tinggi. Oke, nah Gitu. ini kalau lontongnya sendiri itu berapa dokter? Kalau lontongnya mungkin ini ada berapa ya? Mungkin sekitar 250 kalori ada ya. Oke, 250 kalori. Kalau dari santannya kira-kira kuahnya? Dari kuahnya karena cukup kental ya. Jadi si santan ini sendiri per 40 mili atau 40 gram itu kurang lebih 50 kalori. Mungkin sekitar ini mungkin bisa 100 hingga 100 mungkin ya. Wow, cuma 100 kuahnya kalori. 100 sampai 150. Kata orang tuh semakin kental Sama. semakin ini ya. Semakin enak ya. Tapi semakin tinggi. Sama kalorinya. mungkin sayur-sayur ini ada sayur nangka, sayur buncis, mungkin sekitar 50 kalori ada 50 mungkin kalori. untuk sayurannya. Oke. Sayur. Berapa tuh? Tan? 400. Total? 400 kalorian ya. Nah, jadi tipsnya sebenarnya kalau si lontong sayur ini kan bahaya sekali karena si santannya. Ya. Jadi mungkin kita bisa memakan lontong dengan membuat santannya yang lebih encer. Oke. Ya, jadi jangan terlalu kental seperti ini. Baik. Karena si santan ini kan termasuk lemak jenuh. Jadi lemak jenuh ketika kita konsumsi berlebihan pasti kolesterol Benar. LDL atau yang jahat Benar. akan meningkat. Dan hati-hati karena bisa beresiko menyumbat, masuk ke dalam pembuluh darah dan meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, mungkin untuk lontongnya kita bisa ambil secukupnya, jangan terlalu banyak. Mungkin ini kebanyakan ya, sekitar 6 potong kecil atau 7 Baik. potong itu sudah cukup. Nah, sama jangan lupa tambahkan sayuran. Ini tadi aku bilang sayurannya kurang. Iya kurang. Kenapa? Karena sayur itu tinggi akan serat. Nah, serat ini bermanfaat, dapat membantu menurunkan si penyerapan kolesterol. Setuju. Gitu, sama memperlambat penyerapan dari gula. Jadi harus ada sayurnya. Mungkin bisa tambahkan kayak labu siam,
kacang panjang gitu ya, Iya. atau potongan wortel gitu supaya Benar-benar sayurnya lah ya. sayurnya cukup gitu. Nah dokter, ini Oke. kan kita udah lihat ya, nasi uduk, bubur ayam atau sayur. Ini kalorinya 650, 425, dan 400 kalori. Ini efeknya apa nih dokter untuk kesehatan kita kalau misalnya kita setiap hari gitu. Misalnya kayak ganti-gantian sih misalnya, tapi makan makanan ini semua untuk sarapan kayak gini terus. Ini apa dok efeknya? Efeknya yang pertama kalau misalnya kalori seperti besar seperti ini dan melebihi kalori seharusnya untuk sarapan, sudah pasti obesitas. Ya. Obesitas pertama. Obesitas. Sudah pasti berat badan akan naik. Nah, obesitas itu banyak komplikasinya, diantaranya bisa penyakit kencing manis Ya, atau diabetes. Diabetes. penyakit darah tinggi, Hipertensi iya, ya. hipertensi, kemudian Kolesterol. kolesterol naik, lalu penyakit jantung, stroke, fatty liver. Nah, itu banyak banget penyakitnya. Ya, berarti ini semua ya, semua lelaki, perempuan bisa juga ya mengalami hal Bisa, demikian ya dok ya? pasti. Oke, nah kalau anak-anak dokter, biasanya kan anak-anak tuh seneng banget makan bubur ayam. Terus nasi goreng, biasanya mama-mama nyediain nasi goreng gitu ya. untuk anak-anak itu gimana dokter? Sebenarnya boleh-boleh saja asal untuk porsinya ada disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi karena kebutuhan setiap orang akan berbeda-beda, disesuaikan sesuai berat badan, tinggi badan, usia, aktivitas fisik gitu, dan juga jenis kelamin atau anak-anak atau dewasa tentu saja kebutuhannya berbeda gitu. Iya. Oke. Jadi Oke. memang yang baik itu sarapan harus sehat, bernutrisi ya dan berkualitas. Jadi harus memenuhi semua komponen zat gizi, jangan cuma karbohidrat aja. Harus ada proteinnya, lemaknya juga lemak yang sehat. Harus ada sayur dan buah-buahan juga nggak boleh kurang. Artinya harus komplit ya semua ya. Benar. Setuju Supaya banget. aktivitas fisiknya yang kita jalankan setiap hari akan menjadi lebih optimal. 100%. Jadi iya, konsentrasi dan kinerja performanya juga baik ya, Dok. Setuju dok. Setuju dok. Makasih dokter, Iya, makasih sama-sama. banyak. Makasih, Dok. Iya, bermanfaat Sama-sama. banget ya. Ternyata sarapan juga menentukan ya bagaimana kehidupan kita nanti di hari itu juga. Sarapan Setuju ini kan banget. bisa buat apa ya, kayak apa ya, pembuka ya, makanan. Membuka bikin semangat, antusias untuk menjalani kegiatan sehari-hari. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Iya, Ya. jangan lupa ya dokter ya untuk terus saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang hanya di TV One. Jangan khawatir bagi Anda yang terlewatkan, jangan lupa saksikan di viva.co.id. Saya Dr. Eklas, Saya Intan Salmadina. Indonesia, hidup, Hidup sehat. sehat.